mengandaita. He ama ke maso basalugo, ama ke mabaka Yesu Kristo. Ia daino masinya mangirenusi darumalima. Bafatua le mangirenusi da matobon raga tani funang babangad. Ina swaya ufahubu endaga, ba amolaga ke magihe haunya muniho. Sangat tua endaga. Irege sinuhluhu mailah da ia kiluah darumalima baba ulima. Bade ko Yesu mangada daga. Ya Tuhan. Taromalo malangi ni angerenusida. Tihala moroi bazura Galatia faza nga si Sara irugi si fulu imane taromalo malangi. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang menjadi tema nats firman Tuhan ini adalah bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Galatia adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus, yang merupakan buah atau hasil penyebaran pemberitaan Injil. Di dalam jemaat Galatia ini ada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Dan ada juga orang-orang non-Yahudi yang baru saja menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam jemaat ini ada suatu permasalahan. Permasalahannya adalah orang-orang Yahudi memaksa orang-orang non-Yahudi untuk mengikuti dan melakukan hukum Musa sebagai persyaratan untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita membaca sebelum pasal 6 ini, maka salah satu yang menjadi pemaksaan daripada orang-orang Yahudi kepada non-Yahudi adalah masalah sunat. Tetapi di sini Paulus menentang orang-orang Yahudi bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan itu adalah hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Dan orang Yahudi sangat keliru untuk memaksakan adat kepercayaan Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus di sini mengingatkan mereka
bahwa tiada cara lain untuk mendapatkan keselamatan itu selain iman kita kepada Yesus. Dan orang-orang yang beriman kepada Yesus, maka hidup mereka, karakter mereka sama seperti karakter Kristus, yaitu penuh dengan kasih. Dan di dalam pasal 6 ini adalah merupakan penjabaran sikap orang percaya yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya, yaitu untuk hidup saling mengasihi dan saling tolong menolong. Bagaimana tolong menolong? Menurut Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memimpin mereka yang kedapatan melanggar ke jalan yang benar. Itu di dalam ayat yang pertama. Salah satu bentuk menolong sesama kita atau mengasihi sesama kita adalah memimpin mereka yang berbuat tidak benar, yang berbuat tidak baik, yang berbuat jahat, yang suka memfitnah, yang suka menggosip, yang suka mencaci maki, yang suka melawan orang tua, atau hidupnya sudah jatuh dalam perbuatan daging. Menolong mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Memimpin di sini artinya adalah memulihkan seseorang, sikap atau perbuatan seseorang sehingga ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar, serta hidupnya ia serahkan secara totalitas di hadapan Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memulihkan mereka? Memulihkan dapat dilakukan dengan cara menegur, mengingatkan, atau kalau di gereja ada tindakan disiplin, atau lebih dikenal di BNKP adalah tertib pengembaraan, yang tentu saja dilakukan secara lemah lembut. Dengan demikian kita jangan menghakimi, mengkritik, bahkan menjelekkan dan menggosipkan orang yang bersalah. Tetapi kita menolong mereka sehingga mereka menyadari sikap mereka yang salah, dan akhirnya mereka bertobat dan kembali berbuat benar. Di sini kita diingatkan agar kita juga menjaga diri kita sendiri, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Terlebih untuk tidak bermegah diri dan sombong. Itu di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima. Karena bermegah diri dan sombong adalah sebuah sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Karena sikap tersebut membuat kita melebih-lebihkan diri kita dengan orang lain. Menganggap diri lebih baik, menganggap diri kita lebih layak dari orang lain, menganggap diri kita lebih suci daripada orang lain, bahkan ingin dihormati. Kadang-kadang kita bermegah pada kesalahan orang lain. Melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menolong, memimpin, memulihkan, bahkan berdoa bagi mereka yang hidupnya dikuasai oleh dosa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saling menolong dalam menanggung beban
demikian kita memenuhi hukum Kristus. Ayat yang kedua. Beban di sini adalah merupakan suatu kesulitan yang diakibatkan oleh sebuah kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya. Dalam beban yang dialami sesama kita di sini diajak untuk menolongnya agar beban yang dipikulnya menjadi ringan. Beban-beban yang sesama kita rasakan bisa berupa miskin secara materi, atau menjadi anak yatim piatu, atau suatu sakit penyakit yang sedang ia derita, atau ada yang terluka oleh karena perceraian, ada yang menanggung beban oleh karena ia cacat secara fisik, cacat permanen. Ada yang menanggung beban karena suaminya atau anak-anaknya kecanduan narkoba. Ada yang menanggung beban oleh karena anak-anaknya susah atau sulit sekali diatur. Ada juga yang menanggung beban oleh karena orang yang dikasihinya, orang yang ia cintai, meninggal dunia. Kita meringankan beban mereka dengan berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Kita menghibur mereka. Kita ada di saat mereka membutuhkan kita. Bahkan kita harus mendoakan mereka agar Tuhan memberi kelegaan bagi beban mereka, sehingga beban mereka terasa ringan dengan kehadiran kita. Itulah hukum Kristus, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dengan kita menanggung beban sesama kita, maka disitulah kita sudah memenuhi hukum Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolongan dalam pelayanan. Ayat yang ke-6. Di dalam ayat 6 ini merupakan sebuah kewajiban bagi semua orang yang diajarkan firman Allah agar membantu menyediakan tunjangan, baik itu materi, fasilitas, kebutuhan bagi mereka yang mengajar atau yang memberitakan firman Tuhan. Memberi kepada mereka yang melayani firman adalah merupakan suatu perbuatan yang baik. Dan yang keempat adalah dalam kesemuanya itu firman Tuhan ini mengajak kita setiap orang percaya agar jangan jemu-jemu berbuat baik. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Jangan jemu-jemu artinya di sini adalah jangan lalai. Jangan kehilangan semangat. Jangan merasa lelah, merasa capek untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena pahala keuntungan berkat akan pasti diterima oleh orang yang melakukan kebaikan bagi sesamanya. Karena apa yang ditabur oleh orang itu jugalah yang ia tuai. Dengan demikian, kalau kita menabur hal-hal yang baik, maka kita juga akan menuai hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu, selama ada kesempatan, marilah terus berbuat baik bagi sesama kita. Siapa sesama kita menurut nats firman Tuhan pada saat ini? Di ayat yang ke-10, di situ ia katakan kawan-kawan kita seiman. Artinya bahwa terlebih dahulu kita berbuat baik, saling menolong pada kawan-kawan kita seiman.
Siapa saja mereka, kawan-kawan seiman kita ini? Mereka itu adalah anggota keluarga kita, sanak famili kita, rekan pelayan kita, segereja dengan kita, bahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen. Itu adalah fokus utama kita untuk melakukan hal yang baik atau saling bertolong-tolongan di dalam menanggung beban. Dan setelah itu, barulah mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa segala yang baik yang kita lakukan pasti tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan pasti mengetahui, Ia sangat tahu setiap apa yang baik yang kita lakukan terhadap sesama kita. Dan melalui itu Tuhan akan membalaskan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mangadarita. Maan sohagel daro malimu sino mafonun ro maangirenusi basimongi ada. Bama anu fatulus safa belege haunya munika. Ya ta sama bele undraaka. Baba malua daro malima baba aurima siro maeke gete babi kolima bakulitana ade. Badai no Yesu no mangana draaka. Ya duhu. Manuno ita no mafono nongoliu. No mafono nongoliu. So ayah tanah bagdema iya pabai olifuga faoguia kema ena ohau dedema fefu ita made de zilese